dan mengucapkan kepada Bapak dosen, Bapak Irfandi, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Umum. Kami dari kelompok 4 PSPB 20D yang beranggotakan Elizabeth Angelika Nahampun, Nella Caroline Sinaga dengan saya sendiri, dan Syahdira Akmariza, pada kesempatan kali ini akan melaksanakan praktikum ayunan bandul sederhana. Pada kesempatan kali ini percobaan yang akan saya laksanakan yaitu dengan ukuran panjang tali 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Sedangkan untuk panjang tali 30 cm dan 35 cm akan dilaksanakan oleh teman saya Syahdira Akmariza. Sedangkan untuk perhitungan periode dan nilai gravitasi akan dijelaskan oleh teman saya Elizabeth Angelika Nahampun. Baiklah, kita langsung saja ke praktikumnya. Baiklah, percobaan pertama yaitu ayunan bandul sederhana dengan panjang tali 15 cm. Oke, ini panjang talinya sudah pas 15 cm. Baiklah, simpangan yang dianjurkan untuk percobaan ayunan bandul sederhana adalah 15 derajat atau lebih kecil dari 15 derajat. Oke, baiklah, kita akan melakukan 10 kali ayunan dengan panjang tali 15 cm. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, waktu yang diperoleh dengan sebanyak 10 kali ayunan dengan panjang tali 15 cm adalah 9 detik. Untuk memperoleh data yang benar-benar akurat, percobaan sebaiknya kita lakukan sampai 3 kali. Baiklah, untuk percobaan kedua dan ketiga mengikuti langkah-langkah seperti yang sebelumnya. Oke, percobaan B dengan panjang tali 20 cm. Oke, dengan panjang tali 20 cm, simpangan yang dianjurkan masih sama, lebih kecil dari 15 derajat. Oke, mari kita hitung sama-sama sampai ayunan yang ke-10. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, waktu yang diperoleh yaitu 9,78 detik dengan panjang tali 20 cm. Oke, agar data yang diperoleh semakin akurat, kita melakukan 3 kali percobaan. Untuk percobaan 2 dan 3 masih sama langkah-langkahnya seperti tahap-tahap yang sebelumnya. Jadi ini boleh kita skip. Oke, untuk percobaan C dengan panjang tali 25 cm. Oke, untuk panjang tali 25 cm, simpangan yang dianjurkan masih sama, yaitu kurang dari 15 derajat. Mari kita hitung waktu yang ditempuh selama 10 kali ayunan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, waktu yang diperoleh yaitu 11 detik, 52. Oke, untuk memperoleh data yang lebih akurat, kita melakukan percobaan ayunan bandul sederhana dengan panjang tali 25 cm sebanyak 3 kali. Untuk percobaan 2 dan 3 masih sama dengan tahap-tahap yang sebelumnya. Oke, sekianlah percobaan ayunan bandul sederhana yang saya lakukan, yaitu dengan panjang tali 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Untuk percobaan D dan E, yaitu dengan panjang tali 30 cm dan 35 cm akan dilanjutkan oleh Syahdira Akmariza. Baiklah, sekian, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nella. Selanjutnya saya Syahdira Akmariza akan melakukan percobaan D dan E dengan panjang tali 30 cm dan juga 35 cm dengan simpangan yang dianjurkan sebesar sama-sama 15 derajat atau kurang dari 15 derajat untuk 10 kali ayunan. Percobaan D dengan panjang tali 30 cm dengan simpangan yang dianjurkan sebesar 15 derajat atau kurang dari 15 derajat untuk 10 kali ayunan. Mari kita mulai. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memerlukan waktu 11,03 detik. Ya. Percobaan kedua, mari kita mulai. Mari kita hitung bersama-sama. 1,
2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memerlukan waktu 10,89 detik. Percobaan ketiga, mari kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memerlukan waktu 11,03 detik. Percobaan E dengan panjang tali 35 cm dengan simpangan yang dianjurkan sebesar 15 derajat atau kurang dari 15 derajat untuk 10 kali ayunan. Mari kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memerlukan waktu 11,92 detik. Percobaan kedua, mari kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memerlukan waktu 11,92 detik. Percobaan ketiga, mari kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memerlukan waktu 11,75 detik. Demikianlah percobaan ayunan bandul sederhana ini dengan panjang tali 30 cm dan juga 35 cm. Untuk perhitungan periode dan juga nilai gravitasi akan dijelaskan oleh rekan kita Elizabeth Angelica Hampun. Baiklah teman-teman semua, teman-teman pada video sebelumnya kalian telah melihat kami telah melakukan percobaan mengenai ayunan bandul sederhana. Dan di sini saya yang bernama Elizabeth Angelica Hampun akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai praktek atau proyek tersebut dan beberapa perhitungan yang kita pakai dalam percobaan ayunan bandul sederhana. Yang pertama, kita mulai dari menghitung rata-ratanya. Di sini, teman-teman bisa melihat pada tabel ada 5 percobaan, di mana 5 percobaan ini masing-masing berbeda panjang talinya. Untuk yang pertama, panjang talinya adalah 15 cm, dan selanjutnya kami ambil 3 percobaan. Yang untuk percobaan pertama pada tali 15 cm, didapatkan waktu bandul untuk berayun selama 10 kali, yaitu 9,10 detik. Dan untuk percobaan yang kedua, pada tali yang panjangnya 15 cm, didapatkan waktu yang diperlukan bandul untuk berayun selama 10 kali, yaitu 9,21 detik. Dan untuk percobaan ketiga, 9,23 detik. Lalu untuk mencari waktu rata-ratanya, kita tinggal menjumlahkan waktu dari percobaan pertama, kedua, ketiga, lalu dibagi 3, dapatlah hasilnya 9,18 detik. Nah, untuk panjang tali yang lain, ada untuk percobaan B, C, D, dan E, sama saja caranya untuk mencari rata-rata seperti yang telah saya jelaskan untuk percobaan yang A. Dan selanjutnya, untuk menghitung periode, atau biasanya dilambangkan dengan T besar ya. Dan untuk rumusnya, T sama dengan, atau periode sama dengan T per N, di mana T-nya itu kita buat T kecil. T kecil itu adalah waktu rata-ratanya, dan N itu berapa kali ayunan si bandulnya, berapa kali dia berayun. Nah, untuk T1 sama dengan T per N sama dengan 9,18 per 10 ayunan. Didapatkan hasilnya 0,918 second. Dan untuk T1 kuadrat, kita untuk kuadratnya sama dengan 0,918 kuadrat
didapatkan hasilnya 0,843 sekund. Dan untuk menghitung periode yang sampai pada percobaan yang kelima, dapat kita buat dengan cara yang sama ya. Dan selanjutnya untuk menghitung gravitasi atau biasa disimbolkan dengan lambang G kecil. Untuk gravitasi pertama, percobaan pertama, kita ambil rumus 4V kuadrat L per T1 kuadrat. Itu untuk percobaan pertama, di mana kita substitusi, di mana dapat hasilnya 4 dikali 3,14 itu V-nya, V yang digunakan, kuadrat kali 0,15 per 0,843 sama dengan 4 dikali 9,86 dikali 0,15 per 0,843. Lalu 5,916 per 0,843, maka hasil gravitasi pada percobaan ayunan yang pertama, yaitu pada saat panjang talinya 15 cm adalah 7,17 meter per sekon kuadrat. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini perhitungannya sama saja tinggal kita masukkan angkanya saja sampai pada untuk mencari gravitasi percobaan yang kelima ini ya. Lalu setelah kita dapat sampai percobaan kelima, kita bisa mencari rata-rata nilai gravitasinya, di mana rata-ratanya kita jumlahkan semua dari percobaan 1 sampai 5. 7,17 ditambah 7,919 ditambah 8,377 ditambah 9,819 ditambah 9,817 meter per sekon kuadrat per 5. Karena ada 5 percobaannya, teman-teman. Lalu dapatkan hasilnya 42,949 per 5. Maka rata-rata nilai gravitasi adalah 8,589 meter per sekon. Nah, di sini saya akan menampilkan grafik antara panjang tali dengan periode. Ini di sini panjang atau dalam sentimeter dan periodenya dalam detik. Dan ini adalah grafik antara massa bandul dengan periode. Nah, di sini kita lihat ya, grafiknya itu rata, maka massa bandul dengan periode itu selalu berbanding lurus dan konstan. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari grafik tersebut melalui kesimpulan yang akan saya simpulkan. Jadi, adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari percobaan yang kami lakukan tersebut, bahwa apabila panjang tali yang digunakan semakin pendek, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai 10 kali ayunan itu lebih sedikit. Ingat ya teman-teman, dia kalau pendek berarti dia untuk mencapai 10 kali ayunan itu lebih sedikit, dan sebaliknya. Jika semakin panjang tali yang digunakan, maka waktu yang diperlukan juga untuk mencapai 10 kali ayunan itu semakin banyak. Dan kita juga mengetahui adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya periode ayunan itu ya panjang tali tersebut. Dan pengaruh percepatan gravitasi juga bisa dibuat sebagai faktor yang mempengaruhi si bandul. Untuk menentukan percepatan gravitasi dengan menggunakan ayunan sederhana, dapat dicari dengan menggunakan rumus G atau gravitasi sama dengan 4V kuadrat L per T kuadrat, di mana T merupakan periode yang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus T sama dengan T kecil per N. Dengan metode ayunan sederhana, menggunakan data waktu dan data panjang tali. Dan untuk massa beban si bandul yaitu bandul itu sendiri tidak mempengaruhi periode sama sekali. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya telah merangkum dari hasil percobaan yang telah teman saya lakukan, dan apabila ada kesalahan dalam percobaan, dalam praktek yang kami lakukan maupun dari penjelasan yang telah saya jelaskan, kami mohon maaf kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Dan sampai sini saya ucapkan banyak terima kasih.